Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami persoalan hidup yang berat hingga kita merasa sangat khawatir, takut, hingga menjadi panik. Ketika kita sangat khawatir dan menjadi panik, apakah persoalan itu selesai atau berkurang? Tentu yang ada, persoalan itu malah bertambah besar. Nah, beberapa hari yang lalu, pada saat saya membawa anjing dengan keadaan terantai, ada beberapa anak kecil yang pulang sekolah. Lalu mereka menggonggongi anjing itu dari belakang. Saya dan anjing yang saya punya pun menoleh ke belakang mereka. Dan mungkin karena mereka takut melihat anjing yang menoleh ke arah mereka, membuat mereka menjadi panik. Dan mereka pun berlarian hingga ada yang terjatuh. Kemudian saya menalihkan anjing saya ke sebuah pohon dan membantu anak yang terjatuh tersebut dan menasehatinya agar tidak menggonggongi anjing lagi, bahkan langsung lari. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa tersebut, kepanikan ternyata hanya membuat kita tidak tenang dalam menyikapi suatu persoalan. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih dan tenang. Bahkan kita menjadi lupa untuk memohon pertolongan Tuhan. Demikianlah yang terjadi kepada bangsa Israel yang sedang mengalami kemelut dalam peperangan mereka melawan bangsa Asyur. Pada saat itu, bangsa Asyur adalah bangsa adikuasa atau bangsa yang sangat kuat, dan tentunya bangsa Israel pun menjadi khawatir untuk membendung setiap serangan bangsa Asyur. Nah, ketika umat Israel menghadapi perang, mereka mengalami kepanikan karena melihat kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Dan saking paniknya, mereka pun pergi meminta bantuan bangsa Mesir. Mereka berlindung pada Firaun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Saudara-saudara, Nabi Yesaya yang menyuarakan firman Tuhan kepada bangsa Israel agar tidak pergi meminta bantuan ke Mesir, tidak mereka hiraukan. Akibatnya mereka pun kalah dan terbuang ke Asyur. Persoalan bangsa Israel bukannya selesai dan berkurang, tapi karena mereka tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka persoalan yang mereka hadapi semakin besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari peristiwa
bangsa Israel, kita diingatkan untuk tetap tenang dalam berpikir ketika menghadapi setiap persoalan hidup. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita manusia ada batasannya, dan kekuatan dunia ini tidak bisa menjamin kita untuk melepaskan kita dari persoalan hidup kita. Ingatlah, kita punya penolong sejati, penolong yang tidak ada bandingannya, yaitu Tuhan. Meskipun Tuhan belum menunjukkan pertolongan itu sekarang, bukan berarti ia diam melihat kesusahan dan penderitaan kita umatnya. Ia turut bekerja dalam setiap usaha dan perjuangan kita. Dan yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah berjuang dan terus berusaha. Tetap tenang dan yakin bahwa bersama Tuhan kita mampu menghadapinya. Rasul Paulus berkata dalam surat Filipi ayat 4, surat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi persoalan hidup kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sungguh mengasihi hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami saat ini, agar kami umat-Mu boleh tetap tenang dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami. Kiranya Engkau menguatkan kami. Kiranya kami juga boleh selalu mengandalkan Engkau, sebab Tuhanlah penolong kami. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan kami dalam satu hari ini. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.